sahabat MPS dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, dan selamat dalam lindungan Tuhan. Masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, maka MPS pada malam hari ini didesain secara khusus dalam bentuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana nanti kita akan menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi juga lagu-lagu nasional. Sahabat MPS, perjuangan demi perjuangan telah dilakukan oleh bangsa kita sejak bahkan sebelum 17 Agustus 1945. Bahkan juga pada saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan sampai dengan sekarang ini. 76 tahun waktu bukanlah waktu yang cepat. Itu adalah waktu yang panjang. Kita masih terus berjuang dan terus berjuang. Kita masih berusaha untuk terus merdeka. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidakadilan, dan juga merdeka dari pandemi COVID-19. Kita bersyukur dan bersukacita atas anugerah Tuhan bagi bangsa kita Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kita setiap hari, setiap saat, setiap bulan, dan setiap tahun sampai dengan tahun usia yang ke-76. Marilah sahabat MPS, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama, Kami Puji dengan Riang. Kita menyanyikan bersama Nesya dan Matthew. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyap, sumber sukaya abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta.
Marilah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Karena Dialah Tuhan Khalik semesta. Dialah sumber kehidupan kita. Kita membutuhkan Dia bagaikan bunga yang membutuhkan mentari. Hati kita bersuka dan bergemar bagaikan bunga terima siang. Kita mau menundukkan kepala, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Penatua Miranda. Bapak Ibu, sebelum persekutuan malam hari ini kita mulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh berada di dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kalau sebentar Pak Roni akan membawakan firman-Mu, kiranya firman yang akan dia sampaikan nanti boleh terkoneksi dengan kami yang mendengarkannya untuk kehidupan kami, agar kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kalau puji-pujian yang sudah diramu sedemikian rupa yang akan sebentar kami saksikan, kami akan memuji hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, inilah kami Bapa, sertai kami terus agar kehidupan kami boleh berdampak bagi sesama kami. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sahabat MPS, bumi yang kita diami ini, tanah yang kita pijak, adalah pemberian anugerah daripada Tuhan bagi kita. Tema MPS malam hari ini adalah betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Sebuah judul lagu dari Kidung Jemaat 337. Lagu ini mau mengajak kita untuk mensyukuri karunia Tuhan atas negeri kita. Sahabat, bila kita melihat seantero negeri tercinta kita, kita akan melihat begitu banyak kekayaan yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Kekayaan yang Tuhan anugerahkan itu perlu kita kelola dengan bertanggung jawab, sehingga kita dapat menikmatinya bersama, dan bukan hanya sekelompok orang tertentu saja yang menikmatinya. Tuhan menganugerahkannya bagi bangsa Indonesia lewat perjuangan yang sangat panjang. Karena itu sahabat, jangan kita sia-siakan. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Marilah kita nyanyikan bersama lagu ini bersama dengan Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Berkat karunia Allah
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai yang teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kekayaan alam dan budaya Indonesia sungguh luar biasa. Jadi mestinya kita bisa menjadi negara yang kaya di dunia ini. Namun realitanya, ketika kita melihat di sana sini, ternyata masih banyak kemiskinan dan kemajuan yang tidak merata. Di daerah tertentu sudah maju, namun di daerah yang lain baru mau maju. Sementara di daerah tertentu lainnya masih ketinggalan jauh dari yang namanya maju. Beberapa daerah masih tertinggal, baik dari segi pendidikan, kesehatan, jaringan komunikasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin kita berdalih bahwa ketertinggalan suatu daerah di Indonesia itu adalah karena jarak yang berjauhan satu dengan yang lain, yang terpisah dari laut, yang membuat kemajuan di semua bidang, di semua wilayah menjadi tidak merata. Benar, kita Indonesia adalah negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kita bersyukur bahwa Presiden Jokowi berusaha untuk menghubungkan semua yang ada di Indonesia, merangkai Indonesia, berbagai macam sarana prasarana dibangun. Tol laut, tol darat, bandara, maupun jaringan komunikasi, dan lain sebagainya. Sahabat, marilah kita menaikkan sebuah lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, Menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Wahai sahabat-sahabatku se-Indonesia, marilah kita melihat, menghayati, dan memaknai kembali keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia. Sekalipun kita terpisah karena lautan, atau bahasa, atau budaya, dan lain-lain. Marilah kita menyatukan diri, menyatukan hati kita, pikiran dan tindakan untuk memajukan Indonesia. Kita adalah bangsa yang tangguh. Kita akan bertumbuh jika kita bersatu. Pujian Satu Tanah Air oleh Westri. Bersatu memang tidak mudah. Di sana sini masih saja ada usaha untuk memecah belah bangsa kita. Sahabat, marilah kita datang kepada Tuhan dalam perenungan akan firman-Nya tentang bagaimana kita bisa bersyukur atas tanah air kita, sehingga kita dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita, dan kita dapat maju bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni Nathanael. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkau Allah yang Maha Hadir, kami yakin, kami percaya ada bersama dengan setiap kami, dimanapun kami berada. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya kami mau memberi diri kami dipimpin sepenuhnya hanya oleh Roh Kudus. Agar dengan hikmat Roh Kudus kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan dalam kesempatan di mana kita masih mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia, terambil dari kitab Amsal. Amsal 14 ayat 34. Amsal pasal 14 ayat 34 demikian bunyinya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Amsal ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kepada kita ditanyakan, apa sih ukuran, kriteria yang menentukan tinggi rendahnya derajat atau martabat suatu bangsa? Maka mungkin jawabannya bisa beragam. Sebagian orang bisa mengatakan bahwa ukurannya adalah perekonomian. Makin kuat perekonomian suatu bangsa, maka makin tinggi juga derajat bangsa itu. Dan yang sebaliknya, makin lemah perekonomiannya, maka makin remah juga, makin rendah juga martabatnya. Nah, yang lain mungkin mengatakan bahwa ukurannya adalah persenjataan. Tambah kuat, tambah canggih persenjataan sebuah negara, maka tambah tinggi pula martabat negara itu. Dan yang sebaliknya, orang lain lagi barangkali berpendapat bahwa tinggi rendahnya derajat martabat suatu bangsa ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa itu. Alkitab, seperti yang kita baca hari ini, mengatakan hal yang berbeda. Amsal menegaskan bahwa yang menentukan derajat atau martabat suatu bangsa adalah kebenaran. Tanggal 17 Agustus 2021 yang baru lalu, kita bersama segenap bangsa Indonesia dimanapun berada, mensyukuri ulang tahun ke-76 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita meyakini dan mengamini bahwa Tuhan Allah kita, Dialah yang juga sudah berkarya di dalam perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita. Sekian lama perjuangan itu dilakukan, sekian banyak peluh dan darah ditumpahkan, sekian banyak nyawa telah diserahkan demi terwujudnya kemerdekaan bumi persada. Melalui semua itu kita percaya bahwa Tuhan Allah kita juga berkarya sampai akhirnya terwujudlah impian untuk menjadi bangsa dan negara merdeka. Kita juga selayaknya bersyukur ketika kita bisa melihat dan turut merasakan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan selaku bangsa dan negara merdeka ini. Berbagai pencapaian, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 telah mewujud nyata. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik yang lain, pertumbuhan perekonomian, dan sebagainya. Semua yang meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara ini.
Nah, kalau semua itu kita perhadapkan pada ukuran yang dinyatakan dalam kitab Amsal, bagaimana reaksi kita? Amsal mengatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Istilah kebenaran yang digunakan dalam ayat ini, sedekah, dalam bahasa aslinya, pertama-tama tentu menunjuk pada kebenaran Allah. Bahwa kebenaran yang meninggikan derajat bangsa adalah kebenaran yang bersumber dari kebenaran Allah yang melampaui kebenaran perseorangan, kebenaran kelompok dan golongan, dan yang seterusnya. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang mendatangkan shalom, damai sejahtera bagi umat manusia dan dunia ini. Oleh karena itu, bersumber dari kebenaran Allah, sedekah lalu juga menunjuk pada situasi di mana setiap pihak yang terhubung dalam relasi-relasi bertanggung jawab untuk memberikan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi hak pihak lain. Dan itu bukan melulu hal-hal yang bersifat materi, tapi juga semangat dan cara memperlakukan pihak lain. Dan itu harus terjadi di dalam semua relasi. Misalnya, dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri, bagaimana suami bertanggung jawab memberikan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi hak istrinya dan yang sebaliknya. Bahwa adalah tanggung jawab masing-masing pihak dalam ikatan sebagai suami istri untuk memberikan kesetiaan, kasih, kepedulian, dan yang sebagainya kepada pasangannya, karena memang itulah hak dari pasangannya. Begitu juga di dalam relasi, dalam keluarga, antara orang tua dengan anak, anak dengan saudara, di dalam persekutuan sebagai gereja, dalam relasi di ruang lingkup pekerjaan, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan tentunya juga di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi hak rakyat, kesejahteraan, kedamaian, keadilan, dan yang seterusnya. Pada sisi yang lain, sebagai rakyat, kita juga bertanggung jawab untuk memberikan apa yang menjadi hak negara melalui pemerintah. Penghargaan, ketaatan pada berbagai peraturan, dukungan terhadap program-program pemerintah. Tentu dalam hal dukungan ini termasuk memberikan kritik, masukan yang konstruktif bagi peningkatan pelayanan pemerintah, dan yang sebagainya. Dan semua itu kita lakukan dalam kerangka kebenaran Allah. Merawat keseharian hidup dalam kebenaran yang seperti itu adalah wujud nyata ungkapan syukur kita atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa dan negara kita. Jangan sampai yang sebaliknya lah yang terjadi. Amsal mengatakan dosa adalah noda bangsa. Kata yang diterjemahkan dengan noda juga berarti mempermalukan, mendatangkan cela. Nah, jangan sampai karena dosa kita, yaitu pemberontakan kita dari kebenaran Allah,
lalu sikap dan perilaku kita sebagai umat Allah dan sekaligus sebagai bagian dari bangsa Indonesia justru menjadi noda, mempermalukan, mendatangkan celah bagi nama Allah, juga bagi bangsa dan negara kita. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berkat Tuhan, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amin. Sahabat MPS, hasil yang kita peroleh dan kita nikmati sekarang ini adalah hasil perjuangan dari banyak pahlawan, baik para pahlawan kemerdekaan 45, pahlawan masa sekarang. Manakala kita mengingat perjuangan mereka, perjuangan anak bangsa, mereka telah melakukannya bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang untuk memerdekakan bangsa kita. Mereka bahu-membahu berjuang sampai tetes darah penghabisan. Bahkan sampai sekarang pun banyak pahlawan-pahlawan bangsa yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa sudah banyak tenaga kesehatan dan pemimpin bangsa yang meninggal karena COVID. Bila kita mengingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur, betapa pilunya hati kita, betapa sedihnya hati kita. Kita mau menghayati kembali sebuah lagu nasional, Gugur Bunga, bersama trio Berta, Fanny, dan Westri. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Tolong ukur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti.
janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Hidup berjalan terus. Perjuangan para pahlawan tidak boleh menjadi sia-sia. Kita harus meneruskannya. Perjuangan di semua bidang. Dan salah satunya adalah olahraga. Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, dan saat bendera merah putih dikibarkan di Olimpiade Jepang 2020, saat Greysia Poli dan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas dalam cabang ganda putri bulu tangkis, hati kita diliputi rasa haru dan bangga atas perjuangan anak bangsa di kancah olahraga internasional. Bendera merah putih, lambang suci, gagah, perwira. Biarlah bendera merah putih terus berkibar di negeri kita, berkibar di hati kita, dimanapun kita berada, serta di event-event nasional. Sebuah lagu nasional, Berkibarlah Benderaku, oleh vokal grup Vose. Kita nyanyikan bersama. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa menjuangkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatmu berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya.
pandemi COVID-19 masih belum selesai. Kasus yang terpapar di dunia ini per tanggal 17 Agustus sudah sebanyak sekitar 208 jutaan. Dan yang meninggal sudah sekitar 4 juta lebih. Yang sembuh 187 juta. Sedangkan di Indonesia, kasus positif yang ada 3.871 lebih, yang sembuh 3.300.000-an, dan yang meninggal dunia 118.833 orang. Kita bersyukur dengan saudara-saudara kita yang sembuh. Namun kita berduka bersama keluarga dari saudara-saudara kita yang kehilangan sanak familinya karena terpapar COVID. Kita naikkan syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Novita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang Engkau anugerahkan. Tuhan, biarlah kiranya kami dapat terus mengisi kemerdekaan ini dengan setiap perjuangan-perjuangan untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Berkatilah para pemimpin bangsa ini Tuhan, di dalam semua tugas dan tanggung jawab mereka. Juga biarlah kiranya kehidupan bangsa dan negara kami dapat mengalami kedamaian, dapat mengalami keadilan dan kemakmuran bersama-sama. Toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta antar suku kiranya terus menjadi semakin kuat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi pandemi ini. Biarlah kami juga kiranya kuat dan tangguh menghadapi segala sesuatunya bersama-sama. Kiranya herd immunity dapat semakin merata dimiliki oleh masyarakat, sehingga keadaan dapat lebih baik, lebih kuat menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan berkati setiap para pelaksana vaksin di berbagai tempat, para distributor serta produsen. Biarlah kiranya segalanya bisa berlangsung dengan baik. Juga vaksinasi yang dijalankan oleh klinik Gria Kasih Indah. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap para tenaga kesehatan, tenaga pemulasaran, serta untuk setiap mereka yang terdampak COVID ini Tuhan dan berada dalam perawatan, atau bahkan mereka yang berduka karena kehilangan keluarga. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan dan penyertaan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai penyebaran berita-berita bohong atau hoaks yang berkaitan dengan COVID, vaksinasi, dan situasi yang ada. Kiranya segalanya dapat tertanggulangi dengan baik. Setiap orang bisa bijak untuk tidak menyebarkan berita-berita hoaks. Dan bahkan biarlah kiranya berita-berita baik, berita-berita sukacita, berita-berita yang benar, berita-berita yang penuh kekuatan dan motivasi. Itulah yang dapat kami terima dan kami sebarkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang terdampak pandemi, dari sisi ekonomi, mereka yang kehilangan pekerjaan atau usaha. Tuhan, biarlah kiranya setiap mereka dapat terus juga memiliki jalan keluar yang terbaik. Tuhan, berikan hikmat agar di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit, maka tetap mereka memperoleh kecukupan dari Tuhan untuk menjalankan kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa kepadamu Tuhan, juga untuk setiap kehidupan kami sebagai gerejamu. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus
berkenan dengan ibadah kami, dengan puji-pujian yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Bahkan Tuhan, pakailah kiranya gereja-Mu untuk terus menjadi kesaksian dan berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada masa kini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap pencapaian yang kami jalani sebagai Indonesia selama 76 tahun kami mengisi kemerdekaan ini. Kami mempercayakan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, seluruh perjalanan kehidupan bangsa kami ke depan, agar terus banyak perjuangan-perjuangan baik, tokoh-tokoh yang dapat melakukan kebaikan, tindakan-tindakan yang tepat, untuk menyejahterakan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Dan biarlah kiranya setiap kami juga dapat ikut ambil bagian, menjalankan tugas dan kewajiban kami bagi bangsa dan negara ini, untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Berkenanlah ya Tuhan dengan doa kami pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan kehidupan kami, umat manusia, dengan pertolongan dan perlindungan yang Kau beri, maka kami akan sanggup melewati segala sesuatunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami berdoa serta bersyukur. Amin. Sahabat MPS, tetaplah bersyukur. Bersyukur senantiasa atas tanah air kita tercinta. Dengan cara kita berikan bakti kita yang terbaik bagi negeri ini. Kita berjuang bersama. Kita mengatasi pandemi COVID-19 dan juga semua kesulitan yang ada yang diakibatkannya. Kita adalah bangsa yang tangguh. Kita akan tumbuh bersama. Maju, tak gentar. Sebuah lagu nasional yang dinyanyikan oleh vokal grup Pasutri Muda, GKI Gading Indah. Mari kita nyanyikan bersama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusik penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusik penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Mari saudara kasih Tuhan, untuk mengakhiri MPS kita arahkan hati kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 76 tahun yang telah kami jalani bersama sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap momen kebersamaan kami, baik di momen-momen keberhasilan maupun kegagalan, momen ketika kami merayakan maupun ketika kami berduka cita, momen ketika kami
harus bergumul menghadapi berbagai tantangan termasuk pandemi yang sedang kami jalani ini. Kiranya semua pelajaran yang telah kami petik dalam 76 tahun itu memampukan kami untuk bekerja sama lebih baik lagi sebagai satu bangsa. Karena itu kami mohon berkat penyertaan-Mu bagi kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, tentunya juga sebagai gereja Tuhan, dan sebagai bagian dari masyarakat kami, agar bersama kami membangun bangsa di mana Engkau telah anugerahkan kami untuk menjadi bagian di dalamnya. Karena itu kami mau bersandar bukan pada kekuatan kami sendiri, tetapi hanya pada satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Maka biarlah kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua kini sampai selama-lamanya. Amin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi tanah dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Sahabat MPS, tak terasa kita sudah berada di akhir persekutuan malam puji dan sabda. Kita akan bertemu kembali bulan depan, bulan September 2021 secara online. Tetap terapkan 6M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindar makan bersama. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Tuhan memberkati.